Selamat dari operasi kanker, kakek Abdul Rahman, 82 tahun, warga Menteng Dalam, hingga kini tetap berjualan koran. Dari koran ini pula lah rezeki kakek Abdul Rahman terus mengalir meski tidak sedikit menuai rasa iba dari masyarakat. Kisahnya terangkum dalam Inikah Takdir. Kalau dulu belum ada BPJS ya, kita masih pakai pribadi juga sama surat RT RW biasa ya kayak dulu ya, karena nggak mampu biasa. Jadi Bapak sampai habis-habisan? Ya mau dibilang begitu juga. Rumah sederhana di Kampung Kikunti, RT 15 RW 11, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ini tidak berbeda dengan rumah lainnya. Namun, dari rumah inilah kakek Abdurrahman, seorang penyintas kanker kulit, terus berjuang bertahan hidup sampai sekarang. Sebelum sakit kanker dan membuat sebagian besar wajah sang kakek rusak, Abdurrahman adalah seorang pekerja yang ulet dan rajin. Berbagai pekerjaan pernah dijalani, mulai dari tukang beca, kuli panggul, hingga berdagang. Kakek memiliki 8 orang anak, 4 perempuan dan 4 laki-laki, belasan cucu, serta buyut bertempat tinggal tidak jauh dari rumah kakek sekarang. Dulu sebelum sakit, Abdurrahman sempat memiliki rumah besar serta beberapa kos-kosan. Namun semua dijual untuk biaya berobat dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Karena kakek kesulitan berbicara, anak ketiga kakek Abdurrahman, Fauziah lah yang bercerita kepada kami. Tadinya dia meriang, terus tumbuh kayak bisul gitu, gatal terus digaruk, infeksi. Terus setelah kesininya dokter bilang kanker katanya. Kakek Abdurrahman menolak menyerah. Ia bangkit dan bekerja sebagai penjual koran dan majalah. Itu cerita lebih dari 10 tahun yang lalu. Kini pun ia masih berjualan koran. Karena kasihan, pihak SPBU memperbolehkan kakek untuk berjualan. Karena ditutup itu kan karena rahangnya nggak ada. Nanti kalau makan keluar semua kalau nggak ditutup gitu. Terus perbannya juga akan diganti pagi sore. Satu persatu koran ditawarkan kepada para pelanggan yang mampir ke SPBU. Dulu sebelum adanya media sosial dan internet, jualan kakek laku setiap hari. Kini, walau tidak banyak lagi orang yang membaca dan membeli korannya, kakek tetap setia berjualan. Tapi bapaknya masih semangat untuk berusaha dengan menjual koran, seperti itu sih Pak. Iya, saya tergerak hatinya. Padahal sebenarnya saat ini kan baca koran kita udah agak ini ya Pak ya, udah ada yang online ya kan. Ya dia kelihatannya mungkin kasihan karena ada yang seorang mungkin ngasih uang atau berapa sama dia, mungkin harga koran nggak seberapa kan itu ya, tapi ngasihnya mungkin lebih dari itu gitu. Anak-anak sebenarnya sudah meminta kakek untuk berhenti berjualan dan tinggal di rumah saja. Namun sang kakek tidak mau. Ia ingin tetap bermanfaat bagi orang lain. Kata dia sih, dia bilangnya buat contoh orang yang lain-lain. Kalau dia tuh nggak mau tergantung sama orang. Nggak mau, saya masih bisa sendiri. Selama berjualan koran, banyak suka duka yang dialami kakek Abdurrahman. Beberapa kali ia ditangkap Tramtip Jakarta Selatan, bahkan sampai dibawa ke tempat penampungan gelandangan dan pengemis. Namun kakek tetap saja berjualan koran di seputaran Kasablanka. Tidak bisa dipungkiri, dari berjualan koran inilah rezeki lainnya datang dan terus diberikan kepada kakek.
Kakek Abdurrahman bahkan pernah diumrohkan oleh sebuah yayasan ke Tanah Suci. Dan bahkan kakek setiap tahun mampu ikut berkorban sapi di Mushola Raudatul Fatimatus Sawiyah Menteng Dalam. Bagi anak-anaknya, yang paling penting adalah agar kakek Abdurrahman diberikan umur panjang dan kesehatan. Soal berjualan koran, kakek sudah dibebaskan oleh anak-anaknya. Hanya jika kurang sehat, kakek akan dilarang keluar berjualan. Anak-anaknya sadar, bagi kakek Abdurrahman, selama kaki masih bisa berjalan dan bisa bernafas, pantang baginya berpangku tangan. Kartika Bagus, Ilham Aji, Jakarta.